Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast AMPR, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau. Hari ini kita akan membahas tentunya tema-tema yang sudah kita akan siapkan, yakni tentang peran pemuda dalam Kota Pekanbaru. Bagaimana sih pengembangannya, apa yang diharapkan, sudah sesuai nggak sih ini apa yang sudah diperbuat sama pemerintah yang diharapkan sama realita-realita lapangan. Ini kita bakal berdiskusi, berbicara, mungkin saling bagi bagi wacana, bagi cerita, ide kan. Dari tokoh pemuda nih, Bang Ridho Ihsan. Ini Bang Ridho. Mungkin Bang Ridho ini saya lihat juga aktif di beberapa, mungkin lebih cenderung di media sosial dan juga di lapangan nih, Bang. Melihat keadaan di Kota Pekanbaru, mungkin dalam perspektif Abang apa sih? Oke. Terima kasih podcast AMPR, Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau. Saya juga apresiasi dulu nih. Iya. Studio keren ya, studio keren. Ada Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau punya studio keren ini, ya mestinya nanti harus ada ada konsistensi untuk bisa membahas hal-hal yang lebih mendasar mungkin. Yang lebih mendasar, apapun tentang Kota Pekanbaru. Ini keren ini. Saya pengen punya studio kayak gini. Duitnya belum ada. Tapi abang bisa jadi bagian dari kita juga dong. Siap. Senang ya, maksudnya saya juga surprise ya, maksudnya ada kawan-kawan pemuda yang sangat peduli dan bikin bahasan-bahasan tentang apapun gitu kan. Karena kalau nggak dari kita yang masih muda-muda ya untuk peduli hal-hal seperti ini, ya kapan lagi gitu. Karena kita tahu banyak hal-hal yang mendasar di Pekanbaru. Enggak di Pekanbaru, di Riau Pekanbaru lah, karena kita besar dan kita hidup di sini, kita melihat apapun tidak seperti harapan kita kan ya. Iya. Misalnya ya sampah. Saya nggak tahu ya, maksudnya di kepemimpinan PJ Wali Kota Baru udah berprogres apa belum. Tapi sejauh ini saya lihat sih ada progres agak positif. Mudah-mudahan mereka juga konsisten. Mudah-mudahan. Kalau progresnya positif, tentu akhirnya bakal bikin kita sendiri punya wajib mengapresiasi PJ Wali Kota Baru juga. Cuman kalau kita lihat mungkin pembahasannya di 10 tahun terakhir, ya jujur saya sendiri secara menjadi orang Pekanbaru yang cukup agak sedikit kecewa sih. Kecewa dalam artian kita cukup dikenal dulu. Adipura itu menjadi langganan Kota Pekanbaru di zaman pemerintahan sebelumnya. Pak Firdaus aja lah. Pak Firdaus gitu dia kan. Pak, sorry Pak. Terus semuanya berjalan dengan baik gitu. Iya. Kalau menurut saya untuk urusan sampah ya, tapi sekarang hal-hal seperti ini di zaman Pak Firdaus seperti tidak terpedulikan kan gitu. Ya kalau bagi saya sih itu terjadi penurunan kualitas yang luar biasa gitu. Karena bagi saya pembangunan itu nggak mesti dalam bentuk pembangunan fisik. Ketika pembangunan fisiknya berjalan dengan bagus, masyarakatnya tidak terbangun dengan bagus, itu sama aja dengan enggak. Ada perbedaan abang lihat memang? Ya ada lah, saya besar. Apa mungkin abang memandangnya memang pembangunan itu lebih cenderung ke fisik dibanding non fisik begitu ya? Atau nggak perlu ngomong sama aku, kalian sendiri juga udah bisa lihat. Sudah bisa lihat Bang ya. Kita punya calon ibu kota baru di Tenayan kan, dan fokus budget ke sana semua terlihatnya kan. Dan akhirnya mungkin ya barangkali di sini tidak difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di kota, pusat kota yang dulunya menjadi pusat kota apa nanti nggak tahu, dan jadi pusat kota lagi apa harus pindah ke Senayan ya. Iya. Intinya tidak terpedulikan gitu. Ada beberapa proyek datang dari Jakarta, termasuk IPAL kalau nggak salah itu proyek dari pusat ya. Tapi dalam artian kita pengen ada pemimpin yang lebih kritis kan terhadap kedatangan proyek-proyek seperti itu gitu. Dalam artian pemerintah menjadi bagian dari masyarakat harusnya. Ketika ada kegiatan-kegiatan luar datang di Pekanbaru, mereka harus berada di posisi masyarakat. Dalam artian, kita sama-sama tahu kok di Sukajadi itu 2 tahun ini mereka merasakan parah pergerakan perekonomian, mungkin minus gitu. Toko-toko yang berada di situ penjualannya awalnya bagus, akhirnya sampai jauh lah turunnya. Ada
ada teman saya yang punya toko mebel di situ yang biasanya dia bisa jual transaksi sampai 20-30 kadang 100 juta sebulan. Justru di puasa ketika IPAL itu berlangsung di daerahnya mereka, penjualannya cuma 1 unit. Drastis banget. Drastis, itu berapa persen? Hampir hilang 90% penjualan gitu. Kita kan pengennya apa sih sikap pemerintah terhadap situasi seperti itu? Ya bukan kita menolak pembangunan dari itu kan, cuman kita pengen ada pemimpin lah yang berpihak di kita gitu. Solusinya lah kira-kira begitu. Ya intinya apa dia mutus dinas atau apa yang menjadi ke masyarakat untuk bisa mewakili masyarakat di situ. Terus satu lagi, saya cukup kesal, maksudnya kesalnya begini, selalu dianggap bahwa masyarakat Pekanbaru itu susah untuk diingatkan. Yang paling susah kan ada terakhir saya baca di media, masalah saya di mana saya lupa, Cakap lah kalau nggak salah, kesan mantan wali kota terhadap masyarakat Pekanbaru sebelum terakhir, susah mengarahkan masyarakat Pekanbaru itu bahasanya. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi nggak ada yang susah ngarahin masyarakat itu kalau menurut saya. Jadi problemnya kira-kira di mana? Iya, karena masyarakat tidak dipedulikan aja, siapa yang mau peduli? Ya maaf cakap ya kayak kita lah punya orang tua nih, kita anggap nih mereka orang tua. Terus tiba-tiba kita minta uang sekolah nggak dikasih, mau makan pas buka meja makan buka bentuk saji nasinya nggak ada. Itu kejadian sampai 10 tahun sama kita kan ya. Tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba kita jadi bandel kan, mau makan di luar pulang tengah malam. Jadi ujung-ujungnya problem yang ada ini hari ini ya salah masyarakat loh gitu ya. Saya sudah berkonsepnya begitu. Jadi gimana? Jadi ya wajar dong anaknya jadi nakal, orang tuanya aja nggak peduli. Iya kan? Ya orang tuanya nggak kasih pendidikan, orang tuanya tidak memfasilitasinya, akhirnya anak disalahkan anaknya main game online, cari duit lewat game online gitu. Ya nggak salah anaknya kok, salah orang tuanya kok. Gitu analoginya. Ya kalau misalnya masyarakatnya udah dipedulikan, diarahkan, dilayani dengan baik, mungkin nggak susah ngarahin masyarakat, nggak susah. Misalnya di Sukajadi jalannya bagus, ada proyek tapi termanage dengan baik, diatur dengan baik proyeknya misalnya tetap bisa berjalan, nggak langsung ujuk-ujuk semuanya dikerjakan serentak, akhirnya mati perekonomiannya, diatur dengan baik, makin sayang kok masyarakat. Aku bisa buktikan kok, bisa aja wali kota sekarang atau PJ wali kota menyelesaikan masalah-masalah mendasar ini. Sayang kok masyarakat Pekanbaru, gampang kok masyarakat Pekanbaru. Gampang diatur. Selain IPAL, sampah mungkin hal yang mungkin sensitif atau mungkin itu menjadi urgent di kemudian hari menurut abang yang menjadi problem kita di Pekanbaru apa sih? Ini dari perspektif mana dulu? Perspektif masyarakatnya, mungkin abang sebagai anak muda dan untuk yang mewakili pandangan masyarakat lah gitu. Gini, saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu, mungkin bisa jadi saya tidak terlalu mengikuti ataupun mungkin saya tidak melihat. Saya cenderung melihat mungkin peduli sih. Saya nggak pernah melihat bahwa ada masyarakat atau anak muda Pekanbaru membicarakan tentang kota Pekanbaru. Yang terlihat di sosial media saya, saya mungkin nggak follow orang-orang yang peduli ya, bisa jadi salah saya ya. Lebih cenderung mungkin membahas hal-hal yang sifatnya nggak terlalu relate sama kita, nggak terlalu terhubung sama kita. Hal-hal mendasar yang kita hadapin ya sekeliling kita sebenarnya. Kita bisa gelisah kok dengan apa yang sekeliling kita ketika semua tidak berjalan dengan baik. Nggak ada yang bahas itu. Nggak ada yang bahas itu. Yang mungkin menurut mereka atau menurut kawan-kawan yang muda atau adik-adik yang muda itu nggak keren gitu. Karena yang keren itu adalah bahas hal yang besar. Hal tentang Indonesia. Kalau bisa dibahas dunia, sampai ke Mars ya. Iya, dan bumi datar mungkin itu dibahaskan. Dan ya itu akhirnya apa? Kita merasa ya mungkin ada sedikit akhirnya suaranya tidak terdengar. Jadi kalau misalnya kita bersikap di sosial media, rame-rame kita bersikap di sosial media tentang apa yang ketidakbenaran ataupun apapun kebenaran yang terlihat, itu sama aja sama demo di pinggir jalan kok. Nyampaikan aspirasinya ini sama. Cuman permasalahannya bisa bareng nggak kita? Modelnya aja beda. Ya, modelnya beda, zamannya udah beda. Atau ada yang demo, ada yang main di media sosial. Harusnya hybrid. hybrid. Ya, harusnya hybrid. Harusnya kita satu suara.
Tapi saya nggak pernah. Ini oke lah, kita bercerita tentang demo lah ya. Saya nggak pernah lihat demo tentang Kota Pekanbaru itu betul-betul terdengar gitu. Mengkritik Kota Pekanbaru. Tapi kalau demo nasionalnya rame-rame. Gitu kan, saya nggak tahu. Biasanya sama Pekanbaru apa nih lo gitu? Iya. Pekanbaru ya logikanya gini lah. Ya, dapur kalian aja kosong, kalian diam-diam aja gitu. Kalian nggak makan, kalian diam-diam aja karena dapurnya kosong. Tapi kalian ribut tentang permasalahan kelurahan gitu. Kenyangkan dulu perut kalian, baru kalian cerita yang lain kan gitu. Ya urus dulu lah Pekanbaru, baru kita cerita nasional kan gitu. Bukan kita nggak peduli sama isu nasional ya gitu. Ya begitu. Dan saya nggak ngelihat orang-orang yang peduli untuk bicarakan hal seperti itu. Bayangkan kalau misalnya podcast AMPR bisa mewakili anak-anak Pekanbaru atau generasi baru membicarakan tentang Pekanbaru apa aja. Nggak harus itu kok. Banyak kok mungkin kita bisa berbicara tentang orang-orang berprestasi di Pekanbaru. Terus mereka punya gambaran seperti apa. Ataupun mungkin orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar di luar. Kalian tahu nggak bahwa anak Pekanbaru ada 1 orang kerja di Google? Nggak tahu kan? Nggak. Ya, karena Masa ada loh? ada. Adik kelasku di SMA 8, namanya Hamdani. Di Google sekarang. Di Google sih. Bayangkan kalau MPR bisa zoom meeting sama dia ngasih saran sama orang Pekanbaru, gimana sih caranya bisa kerja di Google? Kan seru kan? Bayangkan kalau bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa bekerja di situ. Iya kan? Satu lagi ada sekarang PhD kandidat orang Riau, anak Duri dan besar Pekanbaru juga. Sekarang di Oxford. Nggak tahu kan? Ya kalau misalnya kita undang, oke, ataupun mungkin kebenaran dia lagi kesini, kita undang ngobrol, bang gimana sih? Boleh cocok tuh. Gimana caranya bang? Bisa dapat LPDP? Apa rumusnya bang? Mungkin kita tahu kok banyak orang pengen kuliah di luar tapi dapat beasiswa, dia bisa dapat. Nggak mesti kita bahas tentang protes pemerintah aja ya. Kalau nggak benar ya kita protes, kalau yang benar ya kita apresiasi kan. Intinya peduli. Saya yakin semuanya peduli, cuman peduli pada tempatnya apa enggak gitu. Oh gitu. Kan gitu. Terus sama ini ya, ayo sama-sama lah kita perdalam literasi ya. Dalam artian generasi kita sebenarnya generasi yang mudah untuk bisa tahu segalanya. Generasi yang gampang memilah semuanya. Nah, permasalahan sekarang kita terlalu banyak terikutkan sama polarisasi algoritma sosial media. Berarti itu mungkin abang bantangnya mungkin dalam tanda kutip ya, arah kemudian pemuda itu tidak terlalu dekat dengan lingkungannya, mungkin itu sekelilingnya lebih peduli dengan yang lain gitu. Atau iya bisa jadi begitu, ataupun mungkin saya nggak tahu, kita udah benar-benar paham nggak sih posisi kita sebagai masyarakat. Kita negara demokrasi kan ya? Iya. Demokrasi itu riuh kan? Demokrasi itu semuanya bebas berbicara kan? Asal dalam koridor dan tidak menyentuh nama seseorang, asal tidak mention seseorang. Ketika mention mereka tersinggung, mereka bisa tuntut kan? Ya itu resikonya. Tapi kalau kita paham dengan peran kita, harusnya semuanya bisa kok melakukan hal-hal yang sepele, yang kecil tapi dampaknya besar. Misalnya, menurut kalian bersuara seperti yang saya lakukan atau seperti kawan-kawan lakukan itu salah apa enggak sih? Bersuara, misalnya kita bersuara, enggak kan? Kenapa nggak dilakukan? Karena nggak enakan kan? Iya, nggak enak. Dia kawan aku, dia, aduh itu bapaknya kawan aku, dia ini, nggak enak. Jadi kemarin aku ngopi bareng gitu. Oh nggak, harus kita bikin berbeda. Kenapa? Saya di level berteman sama mereka, tapi bukan berarti ketika saya berteman saya melepaskan kewajiban saya untuk protes mereka ketika salah. Tetap wajib kita protes. Ya masalahnya misalnya gubernur salah ya kita protes. Tugas kita itu aja dulu, karena kita punya sosial media kok. Kalau misalnya gubernur benar ya kita apresiasi, wali kota benar kita apresiasi. Sekarang nggak diam aja, nggak milih di situ, nggak milih sama sekali bersikap. Itu hal yang sepele, kita cuma gerakan jempol. Itu sama satu lagi, kita terpolar di algoritma. Misalnya, jadi kalau media sosial itu cenderung memberikan apa yang kita suka. Ngerti nggak? Misalnya gini, Amin ya panggilannya. Asmin hobinya motor.
modifikasi motor. Iya. Contohnya Terus nih. buka lah YouTube atau IG tentang motor. Besok di home-nya kan dimunculin motor gitu kan. Terus ditawarin lah motor. Pokoknya yang ada urusan sama motor biar kita tetap buka gitu. Biar kita tetap membuka apa-apa yang mereka tawarkan. Itu kan gunanya mereka, kenapa mereka YouTube melakukan itu, biar kita tetap menonton YouTube, biar iklannya mereka jalan, biar bisnisnya mereka jalan. Nah sekarang permasalahannya itu juga terjadi sama kita yang punya pemahaman politik punya orientasi politik ke salah satunya, ngerti nggak? Misalnya kayak gini, akhirnya apa, terjadi polarisasi kan, pemecahan. Misalnya kayak gini, pokoknya kalau kau orangnya Jokowi, berarti kau bukan orangnya Prabowo, jangan gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya. Ya bisa aja suka Jokowi, suka Prabowo, tapi aku milihnya Jokowi bisa gitu. Terus kenapa begitu? Karena semua informasi yang kita dapat adalah informasi yang kita buka terus. Kita nggak bisa nerima bahwa ada hal yang berseberangan dan sebenarnya itu juga benar gitu. Misalnya, makanya harusnya kita bisa melihat informasi itu segala macamnya gitu. Jangan lihat yang sesuai kita inginkan aja. Belum tentu yang kita inginkan itu benar gitu. Sama kita punya kebiasaan tidak baca dulu isinya. Terus kita bukan kita ya, kebanyakan orang menyebarkan hal-hal yang mereka belum baca tapi sesuai keinginan mereka. Misalnya, sekarang semua orang gampang kok bikin media, bikin blogspot, bikin ini www udah jalan. Nggak ada sekarang. Terus misalnya aku bikin berita lah. Iya. Yang intinya sebenarnya aku ngarahkan ke sesuatu hal yang menurut aku sesuai dengan keinginan aku. Terus sesuai juga dengan keinginan kau. Iya nih, kau sebar. Belum tentu itu kebenaran. Nah makanya aku bilang biasakan untuk koreksi dulu sumber beritanya, cari kebenarannya gitu. Nah harusnya kita yang muda-muda ini agen perubahan, karena orang-orang tua kita terpolar juga gara-gara isu agama gitu. Nah kenapa? Karena informasinya mereka inginkan semua gitu. Makanya informasi itu bukan informasi yang kita inginkan sebenarnya, tapi informasi yang kita butuhkan. Nah itu yang terjadi sekarang, banyak orang maaf cakap lah, pokoknya yang paling keren tuh kandidat ini, kalau nggak ke kandidat ini kalian ini gitu, kalau nggak ke Cebong kok kampret gitu. ya masa sih, aku dulu dukung Jokowi. Dulu siapa Pak? Aku dukung Jokowi ya. Tapi sekarang kalian mau ngomong apa orang Prabowo ketika Prabowo udah gabung Jokowi? Mau di mana lagi kalian? Nah, terus muncul lagi Anies Baswedan. Terus aku orang Anies Baswedan, pokoknya kalau nggak dukung Anies Baswedan kalian cebong. Lah, ya enggak lah. Gitu loh. Ya terus kalau misalnya kejadian Anies Baswedan nggak didukung sama PKS, nggak ada apa, misalnya nggak didukung sama partai-partai pendukung mereka, terus Anies ternyata kalian mau ngomong apa? Oh gitu. Terus kejadian, nah kalian nggak sadar bahwa itu politik kan? Akhirnya kalian terikut dalam polar-polar itu. Nah kenapa kalian bisa terikut, atau kita atau kebanyakan orang terikut dengan polar-polar itu? Ya karena mereka tidak mau lompat ke kubu sebelah untuk melihat kebenaran juga. Bukan nggak mungkin ada kebenaran juga di kubunya kampret, bukan nggak ada mungkin kebenaran juga di kubu cebong bahasanya gitu kan. Tapi kan nggak mau melihat itu. Karena kenapa? Kalian ngikutin ego. Kita ngikutin ego, itu permasalahannya. Nah harapan kita kan anak-anak muda ini lebih bisa kritis, bisa mendalami sumber berita yang benar itu adalah sumber berita dari media-media yang punya izin resmi, terdaftar. Ya kalau kita nggak menyebar berita-berita nggak dari yang resmi, ya gimana kita tahu itu kebenarannya? Nah efeknya apa? Semakin liar dia tuh bolanya kan, semakin liar bolanya. Nah harusnya mahasiswa nggak di level itu. Oke Pak. Jadi nih, terakhir sejak tadi kita bahas tadi permasalahan misalnya di Kota Pekanbaru dari yang Abang sampaikan tadi, mungkin banyak hal-hal yang mungkin harus dibenahi. Ada perbedaan mungkin di sisi yang ingin kita harapkan, namun realita di lapangan itu mungkin tidak terlalu konkret di kemudian hari. Selain di media sosial ya Bang, saya lebih cenderung melihat Abang itu mengkritisi itu di media sosial. Kira-kira gerakan yang Abang lakukan selain di media sosial
lalu tujuannya bagaimana abang mencapainya, mungkin polanya seperti apa sih? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih? Ya, selain Indonesia, maksudnya gimana? Ya maksudnya gerakan yang sudah abang buat nih, soalnya kan sering nih mengkritisi ini. Oh iya, iya. Selain maksudnya pergerakan-pergerakanku yang lain ya. Iya. Jadi gini, aku tuh sebenarnya orangnya suka sama pergerakan sosial sih. Kalau kalian bisa lihat di IG ku, sebenarnya kalau bisa ngikutin yang di IG ku itu ya itulah yang aku lakukan hari-hari bukan gitu. Aku selalu gelisah sama hal-hal yang sepele sebenarnya bisa kita lakukan untuk kemaslahatan orang tapi nggak kita lakukan. Misalnya, mungkin aku sok-sok keren pula ya. Dulu pernah ini. Iya. Awal-awal COVID. Iya. Awal-awal COVID, aku sama istriku bikin masker gratis. Jahit sendiri, bahannya beli sendiri, terus kita sebar. Karena kita anak muda, akhirnya kita bikin fundraising, penggalangan dana. Kumpul 75 juta dana. Kita bikin maskernya, terus kita mikir lagi nggak mungkin dong bisa dikerjain sama istriku sendiri, ya kan? Akhirnya kita cari waktu itu mau Lebaran 2 tahun lalu penjahit-penjahit ibu-ibu yang di rumah biar mereka bekerja, mereka jahit, kita kasih jasa jahitnya, terus hasilnya kita kasih. Putar terus. Akhirnya apa? Aku nggak mikir itu bakal berdampak sebesar itu. Akhirnya kita dirangkul sama Pemko, kita dirangkul sama Pemprov, dan gilanya lagi kita masuk 5 stasiun TV nasional karena dianggap orang yang cukup peduli sama situasi lingkungan di saat sebenarnya itu bisa. Ya nggak harus mikir ke situ lah, itu lebih bisa mikir diri sendiri kenapa bisa kepikir ke situ. Nggak harus diarahkan bang. Ya maksudnya ngapain harus bikin kayak gitulah. Nah gitu ya. Ya orang di waktu itu sebenarnya kalau aku berpikir tentang cuan, aku bisa ngasilin banyak duit di situ. Cuman nggak berpikir ke situ. Pengen orang bisa dapat masker, ibu-ibu yang bisa jahit bisa menjahit dan perekonomian itu mutar. Itu aja yang ada di pikiran. Akhirnya kan apresiasinya dari media sampai karena saya sering bergeraknya di IG ya, sampai follower IG mendadak naik gitu. Sampai Merauke bilang, bang mulia abang sama kakak, mudah-mudahan rezekinya senang dipuji nih bang. Ya semua orang ya. Itu ya maksudnya itu udah fitrah kita. Orang bisa dipuji bohong apa sebagainya. Iya kan? Iya. Nah, itu pergerakan hal-hal sepele sebenarnya bisa kita lakukan. Dan satu lagi, kita bikin komunitas lari liburan namanya. Liburan itu komunitas lari mungkin untuk road runner ya, lari di jalan raya tertua Pekanbaru. Dan terbesar mungkin kita bisa klaim terbesar se Sumatera dari sisi sosial medianya. Liburan 7.000 melihat ini 7.000 follower ya. Udah hampir 8.000 follower. 8.000. Terbesar Sumatera. Ramai juga. Mengingat ini Pak, melihat mungkin Kota Pekanbaru, kita kembali ke ini. Kota Pekanbaru mungkin kalau sendiri itu pasti susah. Bagaimana kita untuk mengharapkan Pekanbaru lebih berkembang? Mungkin orang-orang yang mungkin abang harapkan bantuannya mungkin untuk ikut aktif bersama abang, kira-kira begitu. Siapa aja sih yang aku harapkan advokasi dari pemerintahnya juga ikut masyarakat? Ya kalau kita kan berpikir membangun Kota Pekanbaru ini kan kerja sama yang abang harapkan gimana sih gitu? Ya, kita kan membangun kota ini kan kerja kolektif ya. Ada pemerintah di situ, orang yang kita kasih kepercayaan untuk menjalankan eksekutifnya. Dia bikin program, dia bikin semuanya. Ada DPRD di situ yang untuk kontrol budgetnya kan ya. Dia kontrol benar nggak tepat sasaran budgetnya gitu kan. Terus dia awasin benar nggak penggunaannya benar, itu DPR. Ya masyarakat sebagai orang yang harusnya disejahterakan sama pemerintah kan. Nah harusnya semuanya berperan ini. Ya kalau misalnya kita anak muda, apa yang paling bisa kita lakukan? Ya seperti kalian melakukan hal kayak gini ya, bentuk-bentuk kepedulian kalian sama Kota Pekanbaru sebenarnya gitu. Ya intinya melakukan hal positif yang menurut kalian progresnya bagus untuk kota kita gitu. Ya harus kita lakukan bareng-bareng. Cuman permasalahannya tempo lalu kan nggak berjalan, pemerintahnya nggak berjalan. Yang perlu dirubah kira-kira menurut abang?
Semuanya perlu dirubah. Semuanya, total ya, 100%. Mindset dong. Mindsetnya di mindsetnya pemerintahnya ya jadi pelayan masyarakat. Mindsetnya dulu kayaknya bukan pelayan masyarakat. Jadi mindset pemerintah dulu sama yang sekarang ada yang kalau dulu ngerti tapi total nih Bang ya. Ya, aku nggak tahu ya dulu mungkin pelayan masyarakat juga, tapi jujur aku sebagai wartawan baru nggak merasa terlayan sih. Nggak tahu kalian ngerasa terlayan dulu ya. Aku nggak merasa terlayan. Kalau mindsetnya melayani masyarakat, permasalahan masyarakat selesai. Tapi ada yang terlayan, ada yang tidak. Ada, mungkin lebih banyak ya. Nah, ya itu. Terus ya DPRD menjalani fungsinya, fungsi budgeting, bisa bikin peraturan perundang-undangannya, terus fungsi pengawasannya. Dulu nggak terdengar kan? Terdengar nggak dulu? Ada yang protes DPRD setiap kebijakan nggak ada, diam semua. Malah DPRD-nya kayak protes terus Bang ya. Nah itu dia. Diam semua, jangan-jangan ada saling kerjasama kan? Gitu. Fungsi kontrol nggak berjalan. Diamnya karena apa? Mungkin kalian nggak tahu. Diamnya karena emas. Diam itu emas Bang. Diam itu emas ketika memang sebenarnya atau dia diam karena udah ada emasnya gitu. Nah, itu dia. Konkretnya gitu. Diam itu emas. Iya. Misalnya ketika kalian berbicara itu akan menjadi masalah besar. Iya. Tapi diam itu bisa menjadi udah dapat emas dulu baru diam. Diam itu emas atau karena ada emas baru diam kan? Ya. Jadi kayak gini aku suka nih. Nah, yang mana gitu. Ya, jadi itu. Terus fungsi masyarakat bisa kontrol juga, bisa ngomong juga, bisa teriak juga. Kita punya senjata kok. Sosial media, bikinlah tuh sosial media, ngomong lah, itu hak kita kok. Asal pada batas koridor. Koridor dalam artian jangan serang personal. Jangan berdasarkan data yang salah. Ngomongin, kalau misalnya semua masyarakat kan baru peduli, selesai barang ini. Nah, terus yang kedepannya melek politik lah, dalam artian bukan, maksudnya peduli. Ketika kita peduli sama kebijakan publik, kita peduli sama apa yang terjadi, ya kita melek terhadap semuanya. Harusnya kita bisa ngarahin yang kebijakan ke depan seperti ini nanti. Misalnya 2024 ya berpartisipasi lah, anak muda-muda maju lah, dukung. Kalau Bang? Kalau Bang gimana nih? Anak maju. Tapi anak muda. Maju Bang ya. Oh ini dia. Aku maju. Ayo, maju dong. Anak muda support nih. Jadi begini, maksudnya siap. seperti kalian, seperti kita semua, jangan kita nganggap politik itu kotor. Ketika kita beranggap politik itu kotor, kita udah nggak mau datang masuk ke sana. Justru politik itu ketika kita jalankan yang benar ya paling mulia loh. Kalian sadar nggak sih? Harga baju di baju kalian tuh aja politik ngaruh. Mau nanya kenapa? Kenapa harga itu? Harga itu bisa lebih murah ketika PPN dihapuskan kan? Cara ngapus PPN gimana? Kebijakan kan? Sepakat tuh DPRD, wah nggak boleh ada PPN, gini. Oke kita tuh PPN nggak ada PPN, selesai. Berarti abang mau jadi 10% tuh. Abang mau jadi bagian dari perubahan totalitas pemerintah. Sekarang dulu aku teriaknya di sosial media kan. Iya. Dulu aku teriaknya sosial media nih. Besok aku teriaknya langsung. Aku bisa negur kan. Aku bisa negur langsung ya kalau Tuhan ngasih jalan aku duduk ya. Kalau nggak duduk ya balik setrian. Namanya usaha kan. Usaha coba lagi deh. Coba lagi. Nah maksudnya gitu. Kita harus punya mindset bahwa sebenarnya semua yang melekat di kita nih ya produk politik. Kayak gini, kalian bisa podcast kita bebas-bebas aja kenapa? Karena ada produk politik, karena ada aturannya. Aturan yang buat boleh kita membuat podcast dan nyebarkan di YouTube. Kalau misalnya aturan pemerintah yang dibuat nggak boleh kalian siaran, harus ngurus dulu surat izin membuat siaran. Disiarkan kayak gitu, kayak gini, nggak jadi barang ini. Tapi akhirnya banyak kebijakan dibuat bahwa boleh kan. Akhirnya kita jalan. Itu hasil produk politik juga. Makanya ketika misalnya logika sederhananya, ketika semua anak muda peduli dengan politik dan semua di dewan itu diisi sama anak muda, ada kemungkinan nggak pimpinan daerah kita muda? Ada dong. Ada. Susah nggak ngarahinnya? Tidak, cuma masalahnya kalau anak muda semua yang diisi orang tua mau dibuat kemana sama abang? Orang tua tukang nganu aja jadi penasehat. Iya. Kita secara power saya nggak apa ya, maksudnya saya nggak
kita harus menyadari bahwa generasi di bawah kita tuh jauh lebih baik daripada kita, itu pasti. Pasti lah. Saya udah nggak bisa ngikutin anak saya kok. Anak saya pas 3 SMP, wah apa yang dia kerjakan di dunia digital saya udah nggak ngerti. Ya kita harus akui itu. Padahal abang nggak aktif di situ. Iya. Misalnya dia main game lah, saya nggak terlalu suka main game. Dia udah tahu tuh apa orang Indonesia ada nih ke Swedia nih, tadi anak Riau ada nih 2 orang. Tuh ini apa? Ini kayak gini pak, ini cara ngedit. Saya kadang-kadang video saya jadi yang ngedit pas 3 SMP. Bukan karena kita apa, kita udah malas aja sih. Kayaknya bukan itu lagi urusanku. Nah kalau zaman sekarang anak-anaknya lebih gampang gitu untuk berbaur dengan perkembangan teknologi. Jadi kita harus akui kita tetap nggak bisa ngalahin mereka. Nah ketika udah zamannya mereka, udahlah kita mundur jadi penasehat aja lah. Kita kasih norma-norma lah. Ya, kok geser ke kiri sedikit nih, kok terlalu kiri nih, ke kanan nih, kok kanan sedikit ke kiri. Biarkan anak nanti gitu. Iya, kalau anak muda yang mimpin Pekanbaru, gue yakin perubahannya drastis Pekanbaru. Ada inovasi pasti. Harus lah. Makanya kalian harus peduli. 60% pemilih besok tuh anak muda, ya harus pilih yang muda. Kalau tidak perilaku milih aku lah. Jadi kampanye. Oke. Totalitas perubahan mindset pemerintah dari eksekutif, legislatif, semua dari para penegak hukum ini sampai ke masyarakatnya mungkin bang. Nggak terlepas juga masyarakat juga. Pasti. Masyarakat kalau mereka tidak terus menambah literasi politiknya atau kemampuan untuk pengetahuan tentang dunia apa aja, tetap akhirnya jadi bisa yang gampang ikut-ikut juga kan. Ya kenapa sih kenapa sih ada politik uang? Ya kan? Yang mau terima duit itu orang yang nggak berpendidikan kok. Ya karena bukti nyatanya masyarakat kita lebih banyak nggak berpendidikan ya, makanya politik uang itu muncul. Ya kan? Lebih cenderung berpartisipasi ke sekarang gini aja logikanya. Masyarakat anak muda ini ada 60%-an nggak mau pakai sogok. Aku mau lihat siapa yang terbaik. Aku nggak peduli. Mau pakai uang pun kalah mereka. Mau disogok pun uang yang lain-lain. Tapi kalian idealisme kalian kalau nggak ada cerita. Aku sukanya dia yang buat perubahan nih, bukan barunya. Aku pilih dia. Masih ada kira-kira tuh bang? Aku berharap sama kalian sih. Tapi kalau sama bang pastilah ini ya. Udah aman suara aku berarti. Aduh. Oke bang, terakhir nih sebelum kita sesi penutup, ada yang mungkin saya agak ini suka tadi pembahasan mungkin kita di luar dari podcast ini, mungkin satu poin itu yang ingin saya perdalam itu bagaimana pandangan abang tentang perubahan konsep identiti Kota Pekanbaru dari 2 konsep Madani sama Bertuah. Ada kan bilang nggak usah dibahas di sini, dibahasnya di sini. Tapi itu kayaknya penting bang, karena di media sosial itu sering dimunculkan. Iya. Tapi mungkin ada nggak harapan abangnya awalnya Bertuah sudah Madani, atau perlu kita rubah, atau kayak mana sih? Sebenarnya saya kan nggak bisa, saya nggak ahli di situ juga ya. Saya nggak ahli, cuman begini. Bertuah itu kan sebenarnya singkatan ya, bersih apa-apalah saya lupa gitu. Tapi intinya artinya bagus. Tapi kalau kita bawa ke asal usulnya Pekanbaru ini kan sebenarnya identik sama Melayu dulu ya awalnya kan ya. Walaupun sekarang udah jadi sangat beragam dan nggak ada salahnya kita pakai kata Bertuah karena dari dulu udah disematkan kata Bertuahnya. Cuman kan belakangan ini agak hilang dan seperti tergantikan dengan istilah Madani. Dan di Madani itu udah banyak dipakai orang juga gitu. Tapi bisa aja saya salah ya. Kalau menurut saya Madani ya namanya juga pendapat abang kan? Ya, Madani ini kan ibaratnya gelar sih. Maksudnya gelar bukan identitas bang ya? Identitas gelar tuh bisa identitas maksudnya gini. Gelar yang disematkan orang ke kita. Kalau menurut saya, bisa aja saya salah ya. Kalau gelar tuh orang nyematkan ke kita, misalnya SE itu gelar kan gitu, disematkan sama kampus ke kita karena kita udah menyelesaikan kuliah yang dianggap kita udah selesai kuliah. Terus apa gitu gelar, atau datuk itu gelar disematkan sama orang. Madani ini menurut saya ini gelar, gelar yang diberikan terhadap kota yang menyerupai kota Madinah, kota yang menjalankan piagam Madinah gitu. Di situ kota yang bisa menghargai sesama,
kota yang berjalan seperti yang diharapkan banyak orang lah. Kota yang pembangunannya bagus, masyarakatnya sejahtera, pokoknya bagus aja gitu loh. Nah itu disematkan gitu. Kan bagus Bisa, iya, tapi harusnya disematkan orang, bukan harus kita yang menyematkan. berarti problemnya di situ Ya kalau kita nyematkan diri kan GR. Aku Ridho Ihsan SE nya aku nih. Iya, Aku SE. Udah kuliah kok? Enggak kuliah aku gitu. Cuman aku SE aja, ya sama jadi kayak gitu GR. Misalnya gini lah, Ridho Ihsan ganteng aku. Ganteng tuh bukan aku yang ngomong ganteng, orang yang ngomong ganteng itu. Ganteng nggak aku? Abang ganteng bang. Oh cewek ganteng abang. Itu harusnya. Tapi kalau aku bilang aku ganteng, aku GR. Nah aku ngerasanya Pekanbaru menyematkan kata Madani itu GR. Jadi harapannya Bang, mana lebih bagus bertua atau Madani ini? Kalau bagus aku nggak, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Tapi aku berharap penggunaan kata penggunaan nggak tahu ya, maksudnya Madaninya terserah sih mau diapain, mau dipakai lagi juga nggak bagus. Bagus juga. Nggak, Madani itu bagus aja. Iya Bang, artinya bagus. Tapi aku lebih cenderung senang ketika kata bertua kembali dikembangkan gitu. Karena kayaknya roh Pekanbaru itu kota bertua. Ketika ya kalau kita bercerita agak sedikit, memang nggak ada datanya sih. Iya. Ketika penggunaan kata bertua dulu Pekanbaru itu kayaknya sangat dikenal kan ya, dengan prestasi-prestasi positifnya kan. Ketika kata itu dihilangkan justru banyak masalah kan sekarang. Tapi kan nggak ada data itu cuma anunya kita asumsi aja, analisa aja. Asumsi kan boleh. Itu kan hak demokrasi juga. Ya, demokrasi. Oke, mungkin terakhir Bang, project Abang nih. Project Abang ke depan tentang Kota Pekanbaru yang Abang tawarkan secara pribadi melalui diri Abang nih. Apa sih projectnya gitu? Project. Ya. Yang melihat problematika yang ada hari ini. Ya. Selain maju 2024 lah. Intinya gini sih. Iya. Karena aku orang Pekanbaru ya. Aku gede lahir Pekanbaru, sempat berkuliah sebentar di Jogja, balik lagi Pekanbaru, menikah dan besar. Ini intinya udah sangat Pekanbaru sekali. Aku selalu bergerak aja sih sama hal-hal yang menurut aku bisa merubah hal kecil, hal yang berpengaruh besar ke masyarakat. Apapun aku lakukan dan apapun aku support dengan apa yang kita kan punya kelebihan ya, kelebihan aku di sini, kelebihan kawan-kawan di sana. Mungkin kelebihan kawan-kawan bisa aku ginikan, kelebihan aku bisa dibantu sama kawan-kawan. Misalnya ya mungkin di sosial media aku agak cenderung aktif bergerak di sosial media, aku kenal banyak orang, ya aku bisa lakukan hal-hal yang aku bisa untuk memajukan orang-orang di sekitarku. Misalnya kayak di Kampung Baru Jalan Meranti pinggir Sungai Siak kan sekarang ada rumah budaya Kampung Baru namanya. Itu ada inisiatif dari kawan-kawan anak-anak muda di sana untuk berkumpul untuk melakukan hal positif, untuk mengembalikan budaya-budaya lama. Di situ diajarin kompang, diajarin pantun, diajarin segalanya lah, diajarin zapin, diajar silat. Anak-anak di sana gunanya biar anak-anak itu bisa lebih ke arah positif dan bisa agak berkurang jam menggunakan gadgetnya, itu alasan mereka. Ya saya tinggal berpikir tugas saya apa di sini. Saya punya sosial media, tentu saya datangin, saya promosikan, saya bikin caption yang agak menarik. Ya saya temuin orang-orang yang menurut saya bisa bantu mereka mungkin dari sisi apa aja. Ya itu yang bisa saya lakukan. Karena itu pula lebihnya saya gitu kan. Lebihnya mereka di situ, tugas saya begini gitu. Ya kayak kalian udah punya podcast keren, udah ini cuman beda subscribe aja sama Deddy Corbuzier nih, bentuk studio sama. Amin, mudah-mudahan apa ya? Amin. Tentu saya ngerasa saya punya tanggung jawab untuk bantu kalian besarin ini dengan cara saya kan gitu. Terus mungkin lihat ya intinya gini lah, kita peduli dan sensitif sama hal-hal di sekitar kita. Terus kita punya apa dan kita bisa bantu apa? Kalau saya sih orangnya begitu aja. Bermanfaat ya intinya. Iya bermanfaat. Ya kita kalau kata-kata ininya lah ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat sama lain. Oke, siap Bang Ridho Ihsan. Makasih nih Bang waktunya. Mungkin ada momentum-momentum lain kita berbincang-bincang lagi, mungkin lebih terbuka, lebih enak nyantai sambil minum kopi. Ya, itu saja sih mungkin Bang untuk kita hari ini. Tapi terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya.
Mungkin itu aja lah. Oke. Aku kasih ini sedikit ya. Nah, Aku boleh. senang maksudnya kalian punya podcast bagus begini. Aku pikir cuma butuh konsistensi sama bagaimana bisa terus menggali kemampuan makin dalam, makin lama-lama kan juga makin sempurna, makin Iya, perfect ya. iya. Dan aku secara pribadi siap support kok dengan cara aku ya gitu. Ya intinya sebisaku lah. Kalau yang nggak bisa kan nggak bisa dipaksakan. Mungkin thank you undangannya. Coba mau ngomong kemarin katanya ada kopi tapi tidak ada. Itu dikat aja. Oke, terima kasih sudah menonton kita hari ini. Mungkin itu saja pembahasan kita. Kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya nanti di minggu depan dengan isu-isu yang terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.